untuk penyusunan ilmiah dari Bapak Sofan Marsus di IPDN. Memasuki acara yang pertama yaitu pengantar sekaligus sambutan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah kepada pejabat ataupun perwakilan yang ditugaskan, dipersilahkan. Baik, mungkin sebelum Pak Sekban bergabung dengan kita, mungkin sedikit dari kami. Sebetulnya sebagai informasi juga gitu untuk penyusunan fokus penelitian Bapak yang mengenai LPPD itu memang dilakukan atau yang bertugas sebagai lead adalah di bagian pemerintahan begitu. Nah, namun kebetulan di kami ada disposisi ke Bapeda sehingga kami mencoba untuk memfasilitasi proses dari perencanaan, bukan perencanaan, mohon maaf, kebiasaan ngomongin perencanaan. Yes, jadi mengenai penelitian yang Bapak lakukan begitu. Ini Pak Sekban sudah hadir begitu Pak, nanti beliau akan memberikan pengantar sedikit mengenai acara yang kita lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sofan, apa kabar Pak? Ya, Saya Pak. Bu Ana Pak. Siapa? Sofan Ya, Pak, izin Pak. saya Terima kasih Pak sudah berkenan. Iya, ini tadinya kami belum ingin memulai kegiatan ini karena mempelajari apa yang disampaikan Bapak terkait dengan keinginan untuk mendapatkan data lebih lengkap begitu. Jadi kami tadinya ingin menunggu semua teman-teman perangkat daerah yang kami undang hadir semua gitu Pak Sofan. Tapi ya karena mungkin juga waktu Bapak yang harus dibagi-bagi dengan kegiatan lain begitu ya Pak. Jadi nggak apa-apa, kita mulai saja. Mohon izin ini sedikit saya menyampaikan kronologi kenapa kami akhirnya membuka rapat ini secara daring ya Pak. Kemarin teman-teman di perangkat daerah lain semoga bisa menyimak ya. Kemarin kita kedatangan Pak Sofan Marsus. Beliau adalah pengajar di Politeknik STAN, betul ya Pak? Betul Pak. Pengajar di Politeknik STAN, dan seperti kita ketahui bahwa Politeknik STAN ini dalam 2-3 tahun terakhir juga berkontribusi ke kita di pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam kerjasama terkait dengan tenaga kerja sumber daya manusia di Tangerang Selatan. Sudah banyak kerjasama dengan teman-teman di STAN. Nah, Pak Sofan ini saat ini sedang menyusun penulisan ilmiah yang berkait dengan kinerja pemerintah daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pimpinan kita menaruh perhatian besar terhadap apa yang diusahakan Pak Sofan. Toh nantinya pun feedback dari beliau akan menjadi masukan bagi kita di pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk perbaikan dan juga menuju capaian kinerjanya Pak Wali Kota. Nah, kemarin Pak Sofan sudah memberikan beberapa dokumen yang semestinya ini dijawab oleh kita, yang nanti akan diramu diolah oleh Pak Sofan, teman-teman. Hanya saja pimpinan Pak Sofan itu menyerahkannya hanya kepada Bapeda, sehingga kami agak kesulitan dalam mengolah data yang Bapak inginkan gitu. Makanya pada hari ini kami mengundang teman-teman perangkat daerah yang menurut kami ada kaitan erat dengan apa yang
diharapkan Pak Sofan dalam penulisan karya ilmiahnya. Isinya kami nanti akan serahkan ke Pak Sofan. Ya. Pak Sofan, silakan untuk mengeksplor apa yang Bapak butuhkan di dalam rapat daring ini kepada teman-teman kami. Sudah hadir di rapat daring ini pertama dari Sekretariat Daerah, dari bagian pemerintahan ada Pak Akbar, lalu ada teman-teman dari Dinas Koperasi UMKM, ada teman-teman dari Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, lalu mungkin juga ada dari teman-teman dinas teknis lainnya, mungkin ada juga dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Koneksian lah gitu istilahnya dari mana-mana gitu. Udah, saya di sana gigit jari. Iya, Bapak. Ibu Realmi, namanya Realmi ya. Ya, mungkin itu teman-teman dari perangkat daerah mohon bantuannya untuk Pak Sofan Marsus menyelesaikan penulisan ilmiahnya supaya bisa cepat dan tentunya akurat. Data yang dibutuhkan oleh beliau tentunya juga akan membuat penulisannya menjadi lebih akurat. Dan tadi saya sampaikan tentunya hasil penulisan beliau nanti akan menjadi materi kita untuk evaluasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Memang nanti ini akan banyak Pak Akbar dan teman-teman dari data pemerintahan akan juga banyak mengambil data dari LPPD, Pak, laporan LPPD. Mungkin nanti dari teman-teman TAPEM bisa lebih banyak memberikan input kepada Pak Sofan ya. Pak Sofan, saya serahkan Pak Sofan kepada Bapak untuk mengeksplor teman-teman saya dari pemerangkat daerah yang sudah hadir di rapat daring ini. Silakan Pak Sofan. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya langsung. Silakan Pak, silakan Pak. Ya, ya terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sekban atas perkenan Bapak membuka dan memfasilitasi pelaksanaan Zoom ini Pak. Saya alhamdulillah ini tidak menyangka Pak begitu welcome dari Bapak untuk terlaksana penelitian kami ini. Saya Sofan Marsus Pak, perkenalkan Pak, betul tadi Bapak sampaikan saya pengajar di kampus PKN STAN, jadi berada di wilayah Bapak ini Pak, kami warga Bapak ini. Bersama saya nih Mbak Rica Pak, Rica Dewi Fortuna lengkapnya, ini mahasiswa Pak, saya minta bantuan nih, ada 3 mahasiswa saya minta bantuan dalam proses pelaksanaan riset ini. Mbak Rica alhamdulillah berkenan menjadi MC sekarang. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam pelaksanaan Zoom, kami juga mengucapkan terima kasih sudah berkenan menyempatkan hadir dalam rangka pelaksanaan penelitian kami. Tadi betul seperti disampaikan oleh Pak Sekban, saya sedang menempuh pendidikan S3 di IPDN karena sebagai dosen pejabat fungsional ada kewajiban begitu ya untuk meneruskan jenjang karir itu harus mengikuti studi sampai S3. Dan saya kebetulan memilih di IPDN dan alhamdulillah ternyata membuka silaturahmi dengan banyak dari Kemendagri di IPDN, kebetulan rata-rata pesertanya dari pemerintah daerah. Baik Bapak, jadi mungkin memang rencananya selain Zoom ini baru pembukaan barangkali ya, persiapan pelaksanaan penelitian kami, ada forum lagi yang kami ajukan ke Pak Sekda untuk FGD secara mendalam begitu. Mungkin kami itu ada 2 atau 3 instrumen ya. Yang pertama wawancara kepada pimpinan, kami rencanakan kepada Pak Wali Kota, Pak Sekda, kemudian mungkin kepala dinas yang berkenan, dan kemudian kepada pimpinan DPRD, pimpinan Dewan. Kemudian yang kedua, instrumen kedua itu kami menyebarkan
instrumen riset berupa kuesioner terbuka. Jadi kuesioner terbuka ini mungkin agak janggal ya dari sebelum-sebelumnya pelaksanaan penelitian kuesionernya tertutup, ada pilihan tinggal memilih gitu. Ini kami kuesionernya terbuka. Sebetulnya ini dalam rangka nanti kalau kami melaksanakan FGD atau wawancara bisa lebih fokus gitu ya kepada yang lebih material untuk didalami. Nah mungkin mudah-mudahan ini di Zoom ini tidak terlalu lama, mungkin nanti ada tanya jawab. Nah cuma izinkan untuk mengawali sedikit menyampaikan latar belakang dan juga menjelaskan apa namanya topik riset saya. Saya nanti membuka sedikit tayangan gitu ya. Jadi memang banyak pertanyaan terkait dengan instrumennya ya barangkali. Beberapa merasa mungkin tidak relevan untuk menjawab karena laporan penyelenggaraan pemerintah daerah itu dirasakan merupakan barangkali ya merupakan ranah dari bagian atau tata pemerintahan di Pemkot Tangsel. Mungkin ini di sini saya coba menjelaskan dan barangkali mudah-mudahan bisa dipahami begitu ya. Dan mudah-mudahan memang saya tidak keliru gitu melakukan pendekatan yang saya tempuh ya dalam pelaksanaan penelitian ini. Jadi yang pertama sebelum saya membuka slide terkait topik laporan penyelenggaraan pemerintah daerah itu sebetulnya hanya contoh produk saja dari topik yang lebih luas yang ingin di address dalam penelitian ini. Jadi topik lebih luas yang ingin diadres dari penelitian ini adalah pengukuran kinerja, tadi Pak Sekban juga sudah menyebutkan, kemudian akuntabilitas pemerintah gitu ya, dan apa namanya laporan gitu ya, laporan kinerja gitu. Nah, jadi itu semua sebetulnya terkait dengan dari sejak awal konsep-konsep pemerintahan. Nah, jadi kepada Bapak yang kedua, objeknya di Tangsel itu juga sebagai case-nya saja gitu ya, sebagai case-nya saja. Jadi nanti hasil dari kajian di Tangsel ini dan juga hasil terkait dengan LPPD ini akan ditafsirkan secara luas kepada apa namanya kasus pengukuran kinerja, kasus akuntabilitas, kasus laporan pemerintah secara umum yang berlaku di Republik kita ini gitu ya, di Indonesia. Kemudian pemerintahannya juga bukan hanya nantinya di Tangsel ini sebagai pintu masuk saja, tapi akan diperluas, akan disimpulkan secara general kepada pemerintahan di Indonesia ini. Jadi masukan Bapak Ibu tidak hanya untuk Tangsel gitu ya, tapi untuk mudah-mudahan nantinya bisa masukan kepada perbaikan publik ya dalam hal ini terkait pemerintahan daerah gitu ya. Demikian barangkali sebagai pembuka, saya mungkin izin menyampaikan slide Bapak, izin sedikit mudah-mudahan. Jadi judulnya implementasi kebijakan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Saya dipromotori oleh Prof. Dr. Prenandes Simangunsong, kemudian Prof. Dr. Dadang Suwanda dan Dr. Mulyadi. Nah, masuknya pertama sebetulnya dari kenyataan bahwa negara kita ini negara demokrasi. Jadi negara demokrasi sebagaimana sering kita dengar adalah pemerintahan dari rakyat, kemudian pemerintahan oleh rakyat dan pemerintahan untuk rakyat gitu ya. Jadi kita pemerintah itu sebetulnya menjalankan gitu ya amanah dari rakyat ini. Dari rakyat, kemudian juga kita berasal juga dari rakyat dan apa yang kita kerjakan adalah ditujukan untuk kepentingan rakyat. Nah, dalam hal ini kemudian saya coba gambarkan perwujudan demokrasi di Indonesia ini dalam gambar simpel seperti ini. Jadi ada dua ranah. Yang pertama ranah pemerintahan pusat. Rakyat itu yang terbagi ke dalam berbagai daerah memilih presiden.
dan kemudian presiden akan melaporkan kembali kepada rakyat. Kan sepertinya simpel seperti itu saja sih pelaksanaan pemerintahan kita itu. Kemudian di ranah daerah, rakyat-rakyat di masing-masing daerah memilih siapa yang akan menjadi gubernur atau wali kota di tingkat daerah. Kemudian nanti gubernur atau wali kota itu melaporkan, gitu ya. Jadi LPPD ini merupakan salah satu bentuk laporan, gitu, yang luas dari berbagai laporan pemerintah lainnya yang di daerah dinamakan LPPD. Nah, memilih ini terkait dengan konsep di teori politik itu kontrak sosial, dan melaporkan ini sebetulnya terkait dengan akuntabilitas, gitu ya. Akuntabilitas kita sebagai pemerintahan kepada rakyat, gitu. Bentuknya sekarang ini dalam peraturan adalah LPPD ya, sesuai dengan peraturan pemerintah 20 tahun 2019 kalau tidak salah. Dan LPPD laporan keuangan, dan ada laporan-laporan yang lain di daerah itu ya, laporan keuangan, laporan kinerja, dan SPM misalnya. Nah, kita coba fokus ke LPPD ini di Kota Tangerang Selatan. Jadi sebetulnya kita ingin melihatnya secara komprehensif seperti ini, gitu ya, tapi menggunakan kaca pembesar ke LPPD dan menggunakan Kota Tangerang Selatan, gitu. Tapi sebetulnya kita akan tarik secara lebih luas terkait dengan kewajiban pemerintah melaporkan akuntabilitas dan juga bagaimana posisi rakyat ya dalam hal ini ketika mereka sudah memberikan kontrak kepada pemerintah. Jadi kontrak sosial tadi konsep politik yang menjadi dasar kita membuat laporan ini itu berasal dari kita pernah belajar semua barangkali ya, filosof ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Gigi Rousseau. Nah, itu adalah persetujuan yang tidak eksplisit ya, yang yang tidak langsung kita nyatakan, tetapi sebetulnya semacam ada persetujuan yang kita berikan, gitu ya, secara tersembunyi, tetapi sebetulnya ada, gitu ya, antara masyarakat kepada pemerintah, gitu ya. Masyarakat menyerahkan kebebasan mereka untuk diatur oleh pemerintah itu. Jadi ini nanti ada 2 kasus, yaitu di kasus politik dan di kasus sosial. Nah, penyerahan ini yang kemudian dipakai sebagai kewenangan oleh pemerintah. Nah, nanti melahirkan akuntabilitas, gitu ya. Akuntabilitas ini adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini untuk menjelaskan ya tindakan yang sudah dilaksanakan. Nah, pada akhirnya akuntabilitas bermuara pada gagasan bahwa dalam masyarakat demokratis, pejabat terpilih harus menerima tanggung jawab. Jadi LPPD ini bentuk tanggung jawab dari masyarakat kepada pemerintah. Dan kemudian juga kita menerapkan namanya good governance ya, sebagai cara mengelola urusan publik ya. Good governance ini di UNDP diberikan ada beberapa prinsip ini, kemudian di kita diterapkan dalam diimplementasikan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, yang terkait laporan ini mungkin yang kita perlu garis bawahi itu ada di UNDP namanya transparansi prinsipnya, dan akuntabilitas di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan atau AAUPB ya, azas-azas umum pemerintahan yang baik ya. Good governance ini sering diterjemahkan seperti itu. Prinsipnya disebut keterbukaan dan pelayanan yang baik. Nah, 2 ini yang menjadi dasar kita kemudian menerapkan pengukuran kinerja yang laporannya dibuat dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Nah, jadi kita sekarang akan coba lihat secara konsep pengukuran kinerja itu seperti apa. Jadi nanti kita mengisi isian pertanyaan-pertanyaan di dalam instrumen riset saya itu, kami harapkan sebetulnya melihat secara gambaran keseluruhan ini. Sebetulnya di dalam LPPD itu harusnya menuangkan apa gitu ya. Jadi bukan apa yang ada, tetapi yang kira-kira seharusnya menurut Bapak Ibu semua sebagai aparatur pemerintah gitu. Nah, kita coba refresh kembali misalnya konsep-konsep yang ada. Yang pertama tentang pengukuran kinerja ini. Jadi pengukuran kinerja menyediakan serangkaian ukuran secara kualitatif dan kuantitatif ya. Itu terdiri dari 4 biasa ukurannya, yaitu input, output, proses, dan outcome. Dan ini dipakai dalam banyak ranah ya, perencanaan strategis, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya. Jadi sangat menentukan berbagai pekerjaan pemerintah. Jadi LPPD ini bentuknya mungkin disusun oleh satu tim gitu ya, tetapi sebetulnya akan menjadi
ukuran pemerintah secara keseluruhan gitu ya. Jadi menurut saya, apakah kita sudah melihat LPPD ini dengan baik, dengan komprehensif, apakah kita sudah menyusun LPPD ini dengan lengkap dan semua berkontribusi kepada LPPD ini akan menentukan gitu ya sejauh mana kita bisa akuntabilitas kita dirasakan oleh masyarakat dan atau masih kurang gitu ya. Nah, contoh dari pelaksanaan pengukuran kinerja yang baik, yang dituangkan dalam perencanaan strategis yang kuat gitu ya, tadi mencakup ukuran input, proses output. Nah, ini dijelaskan di gambar ini gitu ya. Input itu adalah sumber daya apa saja. Kita misalnya menyelenggarakan kegiatan eh, eh, apa pemberantasan eh, anak yang masih mengalami gizi buruk gitu ya. Jadi inputnya apa? Berarti anggaran dari pemerintah. Prosesnya apa? Pekerjaan yang kita lakukan. Outputnya berarti jumlah anak yang mengalami gizi buruk atau yang mendapatkan vaksin gitu ya, atau mendapatkan bantuan makanan gitu ya, dan seterusnya. Outcome-nya berarti nanti yang mengalami gizi buruk semakin ada perubahan yang harus dirasakan. Jadi ada asumsi dan ada faktor eksternal. Nah, jadi harus dibedakan nanti antara outcome jangka pendek. Nah, ini yang tahunan itu berarti kan outcome jangka pendek. Bagaimana kita bisa mengukurnya dengan baik. Nah, tahunan ini akan berkontribusi kepada outcome jangka menengah. Outcome jangka menengah akan berkontribusi kepada outcome jangka panjang. Nah, bagaimana kesinambungan antara satu LPPD dengan LPPD yang lain ini, itu ada poin di dalam pertanyaan kami, itu kami coba potret gitu ya, di dalam untuk menjawab gitu ya, di dalam teori untuk pengukuran kinerja harus bisa memanifestasikan ini gitu. Nah, contoh di sini logic model, misalnya terwujudnya lahan pertanian yang produktif gitu ya, itu berarti output jangka pendeknya misalnya ya, terwujudnya ini output jangka panjangnya, maaf. Nanti kita coba konkretkan gitu ya, terwujudnya jaringan irigasi yang terkoneksitas ya, terwujudnya swasembada benih yang berkesinambungan. Itu akan dipengaruhi oleh terwujudnya sarkas pertanian yang optimal, terwujudnya swasembada pupuk yang berkelanjutan, terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri. Nah, ini yang kemudian harus coba kita tuangkan di dalam pengukuran kinerja kita gitu ya. Ujungnya adalah atau apa namanya, petani terbantu gitu ya. Nah, kemudian apa saja yang kemudian berkontribusi kepada petani terbantu itu, apakah sudah kita upayakan tertuang di dalam pengukuran kinerja kita, di dalam LPPD kita. Nah, kemudian ini diterapkan di pemerintah daerah, kira-kira seperti ini. Kemudian urusan pemerintahan daerah juga dari pemerintah pusat diberikan yang urusan konkuren, kemudian urusan konkuren itu dibedakan antara urusan wajib dan pilihan. Urusan wajibnya terdiri dari pelayanan dasar dan non pelayanan dasar, dan itu juga nanti harus disampaikan di dalam LPPD. Nah, misalnya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6 ini, yang non pelayanan dasar ada sampai 18 ini. Ya, maka dinas-dinas yang kami minta untuk mengisi itu juga termasuk di sini. Apa namanya? Kira-kira mudah-mudahan bisa nanti berkontribusi dalam memberikan data ya terkait dengan apa yang Bapak Ibu rasakan selama ini di dalam pelaksanaan pemerintahan dan juga kontribusi dalam penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ini. Nah, kemudian ini sedikit dari panduan LPPD dan EPPD. Panduannya ini mungkin ranahnya bagian tata pemerintahan yang menyusun, tetapi fokus kami sebetulnya kepada apa namanya, secara umum bagaimana apa namanya pimpinan barangkali di Kota Tangerang Selatan dapat menarik keseluruhan unsur pemerintah di Kota Tangerang Selatan itu sehingga aware gitu ya terhadap penyusunan Jadi, LPPD Dad, ini. tapi Penyusunan LPPD ini tadi dan perasaan kemudian dokumen belum saya teken dah yang SPPD-mu dah. ya, Nah, mungkin demikian sih cukup barangkali yang dapat saya sampaikan. Nah, ini mungkin nanti kami sudah share kepada Bapak Ibu sekalian. Ini saya coba share lagi satu lagi. Ini instrumen risetnya. Jadi instrumen risetnya Bapak Ibu diminta mengisi. Ya, yang pertanyaan pengantar ini sederhana saja, tinggal di checklist mana yang sesuai. Nah, mungkin yang berikutnya ini yang
apa namanya membutuhkan sedikit eh, ini ya apa namanya berpikir dan kemudian menuliskan gitu. Mohon izin menyampaikan ini. Tapi kalau Bapak Ibu apa namanya mau mengisinya nanti pas acara FGD, saya akan memandu itu bisa. Jadi insya Allah nanti kita coba akan adakan FGD khusus ya untuk menyerahkan atau kami dalami lagi jawaban Bapak Ibu ini. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan bagian umum Setda untuk pelaksanaan FGD ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan di kantor juga di Pemkot Tangsel. Mudah-mudahan minggu depan bisa kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, jika belum selesai, silakan dibawa saja isiannya ini nanti diisi di sana. Tapi mungkin langsung diketik di komputer di laptop kita masing-masing. Jadi misalnya pertanyaan-pertanyaan, visi misi bagaimana proses penyusunan dan penetapan visi dan misi. Nah, Bapak Ibu mengingat-ingat saja sih selama ini seperti apa gitu. Kalau tidak ingat atau tidak ada pelaksanaan ini ya bisa disampaikan aja. Kami tidak terlibat gitu ya dalam proses penyusunan visi dan misi, dalam proses penyusunan program dan kegiatan gitu ya. Disampaikan apa adanya saja. Apakah terdapat keterlibatan atau partisipasi dari berbagai pihak ya. Nah ini yang sejauh yang sepemahaman Bapak Ibu. Mungkin yang lebih paham memang misalnya dari Bapak Litbangda gitu ya. Tapi apakah Bapak Ibu di tempat lain gitu mengetahui hal ini atau ikut terlibat dalam hal ini sejauh yang Bapak Ibu secara pribadi rasakan gitu ya. Itu yang kami mintakan untuk dituangkan ke sini gitu ya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak tanggung jawab di sini kemudian jadi yang kemudian tidak bisa mengisi gitu ya. Justru yang kami tanyakan itu adalah Bapak Ibu dalam kapasitas Bapak Ibu gitu ya. Sebagai unsur pemerintahan juga apakah itu terlibat atau tidak. Jadi menyampaikan ya kondisi di pribadi Bapak Ibu. Yang lainnya misalnya apa namanya proses identifikasi program, apakah terdapat program dan kegiatan prioritas yang berkelanjutan. Nah ini mungkin bisa diarahkan ke Bapak Ibu di mana Bapak Ibu sekarang bekerja gitu ya di dinas sosial, berarti program dan kegiatan prioritas. Nah ini saya juga berikan link ya bahan instrumen wawancara yang kalau Bapak Ibu klik nanti Bapak Ibu akan dapatkan ini ada revisi RLPPD Kota Tangsel. Saya juga sudah meminta sebetulnya kepada bagian data pemerintahan untuk saya bisa mengupload juga LPPD yang lengkapnya. Gitu ya. Saat ini baru dapat ringkasan LPPD. Tapi ringkasan ini juga cukup lumayan ya kalau kita pelajari. Itu juga Bapak Ibu bisa melihat gitu ya sejauh mana Bapak Ibu sekalian apa namanya tercantum ya di dalam LPPD ini. Ringkasannya nanti kalau di FGD saya akan print out ya. Kemarin wawancara sudah ada 2 narasumber yang kami wawancara. Itu saya pas wawancara saya serahkan ringkasan LPPD ini gitu ya. Jadi pas diwawancara sambil bisa membaca gitu ya isi dari LPPD ini. Ini mohon maaf agak lama mungkin kalau saya buka. Nah silakan Bapak Ibu bisa buka di link yang ada di sini yaitu yang ini revisi LPPD. Mudah-mudahan nanti kami bisa tambahkan yang laporan LPPD lengkapnya. Nah, jadi saya kira akan sangat relevan Bapak Ibu untuk mengisi ini dimanapun Bapak Ibu berposisi gitu ya. Jadi yang kami kejar atau yang kami ingin peroleh itu adalah bukan sekedar dari penyusun gitu ya. Mungkin penyusun nanti bisa banyak cerita gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang bukan sebagai penyusun ya sekedar yang Bapak Ibu tahu gitu ya. Itu karena juga kami ingin memotret yang memang sejauh mana gitu ya pelaksanaan penyusunan LPPD ini menjangkau gitu ya. Apakah hanya di tempat mereka menyusun gitu ya ataukah sampai menjangkau ke ke lini terbelakang barangkali ya dari pemerintahan itu gitu ya. Kalau di beberapa tempat pemerintahan itu kan dibagi ada front office, middle office dan back office gitu ya. Nah, apakah hanya di front office saja apakah juga sampai ke back office mengetahui kita harus menyusun LPPD bahwa kinerja pemerintahan itu tercermin di dalam LPPD bahwa nanti masyarakat akan menanyakan LPPD gitu ya. Nah, itu apakah awareness itu ada sampai di apa namanya lapisan terakhir pemerintahan kita gitu. Jadi tapi bukan untuk menilai secara khusus di Tangerang Selatan, tapi ini
kami pikir nanti bisa untuk sebagai potret mungkin di seluruhan pemerintahan yang lain seperti itu. Jadi kami tidak berprejudis ya atau dipakai sebagai untuk evaluasi kota Tangerang Selatan. Insya Allah bukan seperti itu, tapi untuk Tangerang Selatan karena untuk penelitian kan tetap harus mengambil satu objek gitu ya. Ini bedanya antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif kita hanya bisa permukaan saja, sekedar kuesioner gitu ya. Tapi kita tidak bisa mendalami. Tapi dengan kualitatif wawancara begini kita bisa mendalam. Tapi mungkin memang hanya di kota Tangerang Selatan saja gitu ya. Tapi insya Allah kita coba interpretasikan untuk seluruh kota di Indonesia. Demikian barangkali Bapak dan Mbak Rika, sekedar penjelasan dari saya. Nanti mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian di FGD. Nah, FGD-nya mudah-mudahan minggu depan nanti lebih lanjut surat kami akan sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan Mbak Ica. Terima kasih Pak Sofan atas pemaparan penjelasan pengisian instrumennya. Izin Pak, ini dari Bu Riani. Izin boleh minta tolong di-share linknya di grup chat aja nggak Pak? Soalnya ini perangkat daerahnya biar bisa langsung klik sekalian ngisi gitu Pak. Mungkin itu Pak. Sama nanti kita masih ada fokus group discussion lagi Pak ya ternyata Pak ya. Ya, betul ya Mbak. Ya sebetulnya bisa kalau memang ada pertanyaan dari sekarang, bisa dicicil dari sekarang FGD-nya. Jika Bapak Ibu merasa ya sekarang aja gitu ya, nanti belum tentu Oh iya ada Pak. Baik waktu, Pak. mau enggak. Nah, ini Mungkin itu saya linknya Pak, linknya di linknya share ya biar tadi kalian ya. diisi. Nah ini linknya yang bahan instrumen wawancara. Sebetulnya Bapak Ibu kan mengisinya di saya share juga ya sebenarnya di situ ya. Saya share filenya langsung juga mungkin bisa. Nah, mungkin demikian Pak. Ada tambahan Pak kira-kira sambil menunggu pertanyaan Pak berarti ya kalau ada ini pertanyaan Ya, terkait. silakan. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu. Boleh langsung diklik untuk linknya sambil dibaca-baca dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait isiannya. Mungkin sekalian saya bertanya Pak Sekdan. Boleh. Iya. Rencana kemarin atau ada Ibu ini Bu Yuri, Mbak, mungkin Bu Yuri mau menyampaikan dari bagian umum ya untuk persiapan FGD. Siap Pak, hadir Pak. Makasih ya. Ibu monggo. Ya, rencana FGD ada di ruangan di tanggal 18 Juli Pak, di gedung 1, lantai 3A, aula 3A 13 Pak. Itu bisa dipakai Pak. Kamis tuh ya, berarti 18. Ya, hari Kamis. Itu FGD-nya berapa orang ya Pak ya? Ini Bu yang ada hadir di sini barangkali ya. Seperti Ya. surat dari Bapak Litbangda kemarin ya. Ibu yang suratnya berarti kami menunggu dari yang didisposisi dari Sekda Bu ya. Mohon izin berarti kira-kira Kira-kira berapa? Kalau untuk hanya 15 orang masih muat Pak. Tapi kalau lebih dari itu saya cari ruangan lagi karena ruangan kami penuh Pak. 15 Bu nggak apa-apa. Dan tadinya sebenarnya saya mau 2 hari cukup, Bu, Pak. supaya tidak terlalu crowded gitu ya. Berapa 2 hari Pak? Ya, cuma tergantung ini sih Bu, tergantung peserta gitu ya. Begitu. Tidak harus semuanya datang sebetulnya. Kan asal terisi kuesionernya sebetulnya sudah dapat. Kemudian pendalaman itu sebetulnya tidak harus semua. Kalau yang ada di daftar memang jumlah yang kita undang sampai 18 Bu. 18 tapi nanti mungkin beberapa saya bisa datangi khusus wawancara saja Bu gitu ya. Yang gitu, baik. Ya, yang atau FGD-nya misalnya ada pendaftaran dulu, misalnya lebih dari 12 atau lebih dari 13 ya kita buka hari kedua, hari Jumatnya gitu Bu ya, atau hari apa lagi. Oh, siap. Berarti saya book di 18 19 dulu ya, Pak ya? Iya, Bu, monggo Bu. Oke, siap Pak.
Nah, ini tapi saya itu karena tidak punya akses untuk menginformasikan Bu ya. Dan saya belum tahu yang akan mengkoordinasikan itu di mana, eh, apa namanya, memberitahukan ke undangan ini bagaimana Bu mekanismenya kira-kira Bu Yuri ya? Apa langsung Mungkin ditangani koordinasi Ibu? ke Bapeda aja mungkin ya Pak ya. Untuk koordinasi. Biasa penelitian adanya di Bapeda ya. Kalau kami kan hanya fasilitasi saja. Ya, Ibu. Bapelitbangda saja Pak. Ya, ya Yang izin Pak koordinasi. dari Bapelitbangda Pak Sekban dari Pak seperti apa Sekban, ya Pak? Pak Sofan itu linknya belum bisa di autoklik tuh, masih berwarna hitam. Oh alah. Eh, Kalau saya copy Pak, saya tunjukkan ya. Copy kemudian buka ke sini misalnya. Saya paste. Nah, akan terbuka Pak, barangkali izin. Tidak bisa langsung diklik barangkali karena di Zoom ya. Tapi kalau di copy, di paste di apa namanya, di browser, insya Allah bisa ya. Ya, Ya, Pak. ini sudah dibantu sama Mbak Rica. Terima Oh, udah kasih Mbak Rica. oh, udah di ini. Oh ya Mbak Rica, terima kasih. Langsung klik ya yang ini. Iya, Pak Sofan, Ya, Pak. ini teman-teman perangkat daerah, Bapak Ibu, di di ruang chat itu ada tautan yang akan nanti bisa terhubung ke pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh Pak Sofan. Mungkin ingin saya konfirmasi Pak, di sini ada tiga jenis kuesioner, ada tiga jenis instrumen, ada versi Master C1, C2, C3. Ini mungkinkah seluruhnya Pak, atau memang hanya Ya. satu saja Pak? Salah satu saja Pak, yang C1 itu yang pertanyaannya jumlahnya sedikit tentu untuk Pak Wali Kota sebetulnya, dan pimpinan-pimpinan yang lain ya, Pak Pimpinan DPR, Pak Wakil gitu ya. Oke. Nah yang menengah, pejabat menengah itu di yang jumlah pertanyaannya 22, nah yang rata-rata mungkin yang ada di sini di yang jumlah pertanyaannya 26 itu Pak. Kami Ya. bedakan berdasarkan jumlah pertanyaan itu, tapi semuanya isinya sama. Ya, berarti ini diinformasikan bahwa nanti teman-teman akan membuka link ini. Ada 3 pertanyaan yang berjumlah 13 dengan nama formulir C1 gitu ya Pak. Lalu berjumlah 22 pertanyaan adalah formulir C2 dan berjumlah 26 pertanyaan dengan nama formulir C3. Tadi disampaikan Pak Sofan bahwa ketiga ini sebetulnya sama, hanya yang pertama yang C1 ditujukan untuk para pimpinan, gitu ya Pak. Ada Pak Wali Kota, Pak Wakil, mungkin Pak Sekda dengan pimpinan DPRD. Sementara kalau yang C2, yang pertanyaan 22 jenis itu ditujukan Pak Sofan kepada pejabat administratur sepertinya, dan Betul, mungkin ya, fungsional, ahli, media, dan muda sepertinya begitu ya. Ya. Nanti yang sisanya yang pertanyaan 26 itu siapa saja boleh mengisi. Siapa saja boleh mengisi. Nah, itu diharapkan nanti bantuan dari teman-teman perangkat daerah. Tentunya tadi Pak Sofan sampaikan semakin banyak juga mungkin semakin baik ya Pak. Betul ya. Dari populasi yang ada di Tangerang Selatan nanti mungkin kalau sampelnya lebih banyak juga lebih baik. Jadi Bapak Ibu mohon bantuan bisa mengcopy tautan ini atau bahkan autoklik sekarang supaya tersimpan di laptopnya masing-masing. Pak Sofan, terkait dengan rencana Bapak melakukan FGD, tadi Bu Yuri sudah memfasilitasi ya Pak. Nanti terkait dengan jadwal, tadi juga Bu Yuri sudah sampaikan,
untuk konfirmasi lebih lanjut, Bapak boleh Pak hubungi kami. Ya, Pak. Kebetulan yang biasa berkomunikasi dengan Bapak ada Bu Irma tadi sudah di awal menyampaikan beberapa hal, dan juga mungkin Bu Rohilah ya Pak, yang sering ketemu Bapak, Bu Ila ya, Bila ya, Pak. yang Bu Ila. Teman-teman dari perangkat daerah lain, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada Pak Sofan? Ini sepertinya izin Pak, ada Pak Asisten juga hadir di ruangan ini ya. Ya, Mungkin Pak Pak. Asisten bisa menyampaikan 1, 2, 3, 4 Pak kata. Atau mungkin Pak Asisten sedang ada kegiatan lain. Mungkin Bu Kabak ada yang ingin disampaikan, atau dari dinas yang hadir di sini. Saya ikut aja, Pak. Bahwa Ibu Ikutin mau ikut jadwal nanti kemana? aja. Ikuti jadwal saja nanti. Oh, kira Ibu ikut siapa gitu. Ikut Pak Aji Bu sama Rizky Pak apa Sofan. kabar? Baik, Bapak. Ya baik Ibu, terima kasih Bu. Siap. Bu Irma, kaitan dengan hal yang lain ada yang ingin disampaikan? Iya. Sepertinya teman-teman saya sudah memahami Pak Sofan Ya, Pak. dari perangkat daerah lain. Eh, Sekali lagi saya mengingatkan ke teman-teman saya di perangkat daerah lain, mohon dilihat grup room chatnya di Zoom meeting ini. Di percakapan paling bawah itu ada dari Bu Rica Dewi Fortuna, ini ada tautan yang bisa diklik dan langsung bisa mengisi data-data yang diinginkan oleh Pak Sofan. Mungkin begitu ya Pak Sofan, fasilitasi awal dari kami sebagai percepatan Bapak mendapatkan data dan informasi. Tadi yang disampaikan Ibu Yuri terkait dengan jadwal, kalau sudah dibicarakan dengan teman-teman di sekretariat daerah, kami coba ikuti jadwal yang sudah disiapkan. Untuk konfirmasi lebih lanjut, PIC teman-teman di perangkat daerah, kalau memang Bapak membutuhkan, Mbak Rica membutuhkan, nanti kami coba fasilitasi ya Pak. Ya, Pak. Jadi Bapak sampaikan akan door to door ke perangkat daerah yang memang belum sempat hadir, nanti kami coba siapkan dan Bapak bisa hubungi teman-teman kami di perangkat daerah lain. Ya, Pak. Pak Sofan mungkin begitu ya dari kami. Siap Atau Bapak, Bapak ya. ada tambahan lagi? Oh izin Pak, ada sedikit tambahan Pak. Ini kan Ya. filenya cuma 1 ya berarti. Mungkin nanti untuk pengisiannya bisa di-download dulu dari link tersebut sesuai C berapanya tadi. Terus kemudian di-upload ulang dengan diganti nama gitu Pak ya. Sesuai dengan narasumbernya gitu Pak, biar tidak tertumpuk. Takutnya kalau diklik dari situ nanti ke-save-save terus banyak orang gitu. Oh iya, iya. Nah itu Iya mungkin. betul. Betul. Makasih Terima Pak. kasih Mbak Rica sudah mengingatkan supaya tidak terjadi penumpukan data dan jawaban di dalam satu file. Teman-teman setelah klik tautan ini silahkan diambil dulu datanya baru diisi begitu ya. Terima kasih Pak. Mbak Rica ini pegang anabul loh. Iya. Anabulnya Lewat-lewat terus Pak ini dari tadi. Ya. begitu mungkin Pak Sofan ya. Siap, ya Pak. Terima Mungkin kasih. ada lagi Pak. Kalau Iya, tidak Pak. ada lagi, Ya, ya cukup ya. cukup ya Pak. Kalau tidak ada lagi nanti kita komunikasi lagi lebih lanjut ya Pak.
Semoga teman-teman saya di perangkat yang lain sudah mengambil tautan tadi dan mendownloadnya begitu. Bapak Ibu, teman-teman dari perangkat daerah, dari dinas-dinas, dari sekretariat, dari inspektorat, dari badan, termasuk juga Pak Asisten 2 yang berkesempatan hadir sepertinya pada kesempatan siang ini. Terima kasih atas waktu yang diluangkan, walaupun tidak lama. Semoga ini efektif dan informatif ya, Pak Sofan dan Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu membutuhkan dokumen hard copy-nya yang diinginkan, yang disampaikan Pak Sofan tadi melalui Zoom, kebetulan kami ada dan nanti kami bisa share melalui grup WhatsApp mungkin atau WhatsApp pribadi ya. Pak Sofan dan Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan saja pertemuan singkat kita ini dan kita akan jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang yang akan mungkin difasilitasi oleh Bu Yuri tadi dari sekitar daerah. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita cukupkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Sekban. Terima Sama-sama kasih Pak juga Sofan. Bapak Ibu sekalian. Ya, izin, Lip.